Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, yang pada malam ini kita akan melanjutkan di halaman ke-35, yaitu diutusnya para rasul untuk merealisasikan atau untuk mewujudkan tauhid uluhiyah, ya. Ursilatir rusul min ajli hadat tauhid, ya. Jadi para rasul diutus untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Nah, qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Abdus Salam bin Barjas, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, wa huwa alladzi arsalallahu ar-rusula min ajli bayanihi wa da'wati ilaih. Dan dia adalah yang Allah mengutus para rasul min ajli bayanihi, ya, untuk menjelaskan tauhid uluhiyah, wa da'wati ilaihi, dan untuk, ya, mendakwahi mereka kaumnya supaya bisa melaksanakan tauhid uluhiyah. Wa anzala al-kutuba fi takririhi wa tawdihihi wal ihtijaji lahu. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk, ya, menetapkan tauhid uluhiyah, untuk menjelaskan tauhid uluhiyah, dan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang tauhid uluhiyah sekaligus sebagai hujjah, ya, tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Itu diantara fungsi paling penting diturunkannya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab yang Allah turunkan melalui para rasul itu, ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian di antara dalilnya misalnya yang menegaskan bahwa Allah turunkan para rasul itu untuk mendakwahi manusia supaya melaksanakan tauhid uluhiyah disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat itu seorang rasul. Itu Allah tegaskannya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Nah, tugasnya adalah ani budullaha wajtanibut tagut. Untuk menyeru manusia, menyampaikan seruan kepada manusia agar mereka hanya menyembah Allah saja dan menjauhi tagut. Itu tugas utamanya. Yaitu supaya apa? Menyerukan ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut itu sesuatu yang melampaui batas. Togo, kalau ada dalam bahasa Arab misalnya togol air itu luber. Ya, togut itu sesuatu yang melampaui batas. Kita sudah pernah juga bahas di majelis ini bahwa menurut penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, togut itu ada berapa? 3. Betul. Satu apa? Togut
ma'bud ya, yang disembah seperti patung ya, atau mungkin batu besar, pohon. Itu togut, jauhi yang seperti itu. Yang kedua togut apa? Pertama togut ma'bud, yang kedua togut apa Bapak Ibu? Togut muto. Muto itu apa? Yang ditaati. Jadi semua perintahnya ditaati. Apakah perintah itu bertentangan dengan syariat Allah atau tidak, ditaati. Itu berarti orang yang mentaati makhluk padahal perintahnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah menjadikan pimpinan dia sebagai togut. Itu jauhi yang kayak gitu. Maka la ta'ata illa fi ma'rufin, kata Rasul. Tidak boleh ada ketaatan kecuali dalam kebaikan. La ta'ata fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Bentuk konkret orang menuhankan ya togut dalam arti muto apa Bapak Ibu? Contoh konkretnya. Biasanya sih ya aparat militer ya, TNI, aparat keamanan, polisi. Biasa kalau udah komandannya ngomong A, walaupun bertentangan dengan syariat, lakukan. Nah itu jangan ya. Itu. Tapi kita sipil juga mungkin gitu ya. Ketika dia punya komunitas gitu ya, kiai misalnya, ya apa saja yang diperintah oleh kiainya, oleh mursidnya, atau di dalam thorikoh ya, organisasi thorikoh tertentu, apa saja yang disuruh oleh gurunya ditaati gitu. Padahal apa yang disuruhnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya. Itu namanya togut tuh. Kita mentogutkan, menuhankan pimpinan kita dalam arti togut muto. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Togut matbu. Togut dalam arti yang diikuti. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh seorang tokoh diikuti. Ya, ini hampir sama dengan muto ya. Matbu sama muto, walaupun tentu berbeda ya. Muto itu ditaati, kalau matbu diikuti. Jadi apa saja yang dilakukan oleh tokohnya diikuti sama dia. Nah, ini ada nggak yang kayak begitu? Tokoh-tokoh yang diikuti oleh pengikutnya ada atau tidak? Ada yang diikuti. Padahal yang dilakukan oleh tokohnya itu jelas gitu ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu togut. Nah dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala ya menyuruh semua rasul-rasulnya agar mendakwahi manusia supaya mereka menyembah Allah saja dan menjauhi togut. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Itulah tugas pokok, tugas besar para nabi dan rasul. Nah, dalam ayat di bawahnya Bapak Ibu ya, juga demikian ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Illa ana fa'budun, ay fa'buduni, maka sembahlah aku.
Nah, itu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Semua, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh rasul-rasul yang diutus, isi perintahnya sama, agar mereka mendakwahi, menyeru kaumnya ya, untuk ya, mewujudkan atau melaksanakan tauhid uluhiyah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu ayat atau dalil kedua ya. Nah, begitu pula pada dalil yang terakhir, yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian, disebutkan ya, dari surah An-Nahl ayat kedua ya, surah An-Nahl ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah An-Nahl ayat kedua, yunazzilul malaikata birruh, dia Allah menurunkan malaikat ya, birruhi, birruh yang dimaksud di sini membawa wahyu ya, birruhi. Jadi ruh, makna ruh di sini Bapak Ibu sekalian adalah membawa wahyu min amrihi ya, dengan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadihi, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Lalu anziru, supaya mereka ya, memberikan peringatan atau berikanlah peringatan, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Nah, ana ya, illa ana fattakun, maka bertakwalah kalian. Nah, itu isinya sama juga, annahu la ilaha illa ana fattakun. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala, tugas pokoknya adalah menyampaikan atau mendakwahkan tauhid. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya ya, mendakwahkan tauhid uluhiyah adalah perkara yang sangat penting, baik kepada individu maupun kepada jamaah, apalagi di zaman kita sekarang. Nah, tapi sedikit sekali para dai yang mendakwahkan tauhid yang memerangi kesyirikan. Ya, itu tidak begitu banyak. Kebanyakan orang takut kalau mendakwahkan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Bahkan ada sebagian dai itu menganggap ini perkara ya sensitif, atau ini nanti dulu lah gitu ya. Ini bukan, nggak terlalu penting gitu ya. Jadi yang terpenting ya, menurut mereka bukan masalah tauhid, tapi bagaimana menyatukan orang dulu biar bersatu dulu. Itu nggak usah disinggung dulu, masalah syirik, masalah bid'ah itu nggak usah. Kan gitu. Kenapa? Karena menurut mereka ini hanya akan memecah belah umat saja, gitu ya. Kalau nanti wah ini syirik, nah itu ya. Ini nanti umat malah terpecah belah, gitu. Nah sehingga ini nggak usah dulu masalah syirik, tidak usah dulu didakwahkan. Nah jadi akidahnya rusak itu nggak ada masalah. Nah, yang penting bersatu dulu kan gitu. Nah itu Bapak sekalian ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu dakwahnya. Yang diutamakan adalah kesatuan umat, bukan tauhid dulu. Ya, bukan berarti menyatukan umat itu salah, enggak. Itu benar gitu. Tapi jangan sampai tauhid dilupakan. Ya, jangan sampai masalah tauhid di akhir-akhirkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi masalah itu dulu. Kalau tauhidnya sudah benar, nah tauhid uluhiyahnya sudah benar, maka nanti gampang tuh orang mentaati
syariat, ya. Lalu bicara masalah politik jadi gampang, bicara masalah hukum jadi gampang kalau tauhidnya sudah benar. Nah, tapi kebanyakan orang tadi tidak demikian. Ya, jadi mereka ya hanya membahas paling tauhid rububiyah. Yang ngasih rezeki Allah, yang menciptakan Allah, yang ngurus alam raya ini Allah, yang merajai seluruh alam ini adalah Allah. Kalau ini udah paham. Bahkan orang musyrik pun paham. Gitu. Tapi soal ini syirik, janganlah kalian bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik, wah jangan, bahaya. Maka jangan heran jika ada sebagian ustadz, sebagian habib, ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah itu ya, sekalian. Itu, jangan heran, karena itu nggak disentuh gitu. Yang disentuh yang lain tadi ya. Nah kata mereka apa? Mereka mengira anna hadhihi al-umur mimma yufarriqun nas. Yang bisa memecah belah manusia, wa huwa la yuridu tafriqan nas, dan dia si dai ini tidak mau memecah belah manusia. Nah, ahammu syai' indahu, perkara paling penting menurut sebagian dai itu adalah apa? An yujammi'an nasa haulahu. Yang penting orang bersatu dulu. Ya, kita bisa menyatukan orang dulu. Jadi apapun keyakinannya dalam soal akidah, ya mau Asy'ari, mau Maturidi, mau ya Jamaah Tabligh, mau Mu'tazilah, mau Syiah, nggak apa-apa. Kita bersatu dulu gitu. Nah ini ya, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini dakwah yang seperti ini pasti gagalnya dan nggak mungkin bisa menyatukan. Karena dakwah yang begini ini, kata saya, ya, siapa? Saya Abu Ais Muhammad Sami, ya, yang mensyarah kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, bukanlah dakwah para nabi dan rasul. Ya. Jadi mereka itu ibarat menyembuhkan orang dari rasa sakit yang kepalanya sudah nggak ada. Kira-kira gimana tuh? Menyembuhkan orang dari rasa sakit tapi udah nggak punya kepala. Kira-kira bisa sembuh nggak? Bisa sembuh atau tidak? Nggak mungkin bisa sembuh. Ya. Nah tauhid itu ya kepalanya. Kalau ininya rusak ya nggak akan sembuh-sembuh. Gitu. Maka diperbaiki dulu itu tauhidnya, karena tauhid itu ibarat kepala dari sebuah tubuh. Jika tubuh itu kepalanya rusak, copot, ya nggak akan bisa sembuh-sembuh gitu. Nah maka perhatikanlah dakwah Nabi dan Rasul, disebutkan dalam 3 dalil tadi, mereka semua menjelaskan masalah tauhid. Nah Bapak Ibu, sekarang kita tarik ke masalah konkret ya. Misal di satu masjid, ada kajian tauhid nggak? Ada. Kayak di sini bagus nih. Tauhidnya ada, sirohnya ada, fikihnya ada, tafsirnya ada. Itu bagus. Lengkap. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, bos sekalian. Ya, itu sunnahnya begitu memang ya, terhadap ilmu itu orang malas gitu ya. Tapi hidangkan dulu itu. Nah, artinya apa? Setiap masjid itu mestinya selain membahas kitab lain-lain itu, jangan lupakan kitab tauhid dibahas juga, masalah tauhid. Gitu. Harus ada lah masalah tauhid yang dibahas. Nah, kalau tidak, misalnya belum, ya nanti dalam mengkaji masalah apa misalnya? Masalah fikih, masalah sirah, ya harus dikait-kaitkan dengan masalah tauhid. Tafsir misalnya harus dikait-kaitkan dengan masalah tauhid. Mana yang syirik ini harus ditinggalkan, bagaimana seharusnya kita beribadah dan seterusnya, itu harus dikaitkan gitu ya. Agar ngajinya tafsir tapi tauhidnya tidak ketinggalan. Ngajinya fikih tapi tauhidnya juga kesinggung. Nah, setidak-tidaknya seperti itu. Tapi kalau yang lebih baik tadi, ada khusus kajian tauhid, ada khusus kajian fikih, ada khusus kajian hadis, kajian tafsir dan seterusnya.
Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Karena ini masalah penting gitu. Orang diajarin fikih, kalau tauhidnya nggak bener, ya nggak akan bener-bener itu. Karena dia nggak ngerti gitu. Yang bid'ah masih senang dia lakukan. Yang syirik masih senang dia lakukan. Ya jadi ya nggak jalan-jalan gitu. Ketaatan dia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah itu susah. Karena apa? Dia masih ngikutin hawa nafsu, syahwatnya yang diikutin. Padahal kita disuruh untuk atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ya. Ikuti Allah, sembah Allah, jauhi togut kan gitu. Tapi orang masih ada susah-susah banget ngikutin sunnah gitu. Ya udahlah saya lakukan sesuai selera saya aja. Karena tauhidnya nggak masuk tuh. Orang kalau tauhid udah masuk, pasti ya ketaatannya yang diutamakan adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Kecintaan dia yang utama adalah kepada Allah dan Rasulnya itu dulu. Sebelum dia mencintai yang lainnya. Ini bos sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah ini maka tauhid ini sangat penting, bahkan dianggap sebagai ra'sul jasad ya. Maka dalam dakwah itu ya tauhid itu harus ada ya. Maka di sini alhamdulillah ya, sebenarnya bisa jadi contoh. Walaupun tadi Pak Purnomo bilang yang hadir cuma sedikit, ya nggak apa-apa ya, tidak masalah gitu. Yang penting ada dulu disediakan gitu ya. Oh, nggak dia lu hanya cerita, kajiannya yang hadir cuma sedikit gitu ya, nggak masalah. Maksudnya kan banyak kajian di sini ya, hampir sepekan, setiap hari ada kajian Pak ya. Ada maghrib ada kajian dalam sepekan itu ya. Nah, tapi yang hadir ya cuma sedikit gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi contohlah para nabi kalau kita ingin merubah masyarakat, ya. Perhatikan apa yang dulu dilakukan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya. Ibtatahar rusulu da'watahum ilallahi bihadat tauhid. Nah, jadi dulu para rasul memulai dakwah mereka mengajak ya kepada Allah dengan tauhid uluhiyah ini. Gitu ya. Jadi dulu para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah dulu. Maka ada beberapa kali disebutkan wabtataha bihir rusulu da'wata qaumihim ilallah. Para rasul memulai dakwah mereka, mendakwahi kaumnya ya, untuk supaya mereka kembali kepada Allah. Fa kullu rasulin yaqulu liqaumihi, setiap rasul berkata kepada kaumnya, "Ubudullaha." Sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh. Nah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Itu yang katakan qala Nuh wa Hud wa Saleh wa Su'aib wa kullu rasul. Seluruh rasul begitu. Shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tercurahkan kepada mereka semua para nabi dan rasul itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah, di sini sebutkan contoh dalil ya yang menerangkan masalah itu. Contoh Nabi Ibrahim. Ya, Abu Tauhid ya. Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim? Perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 16-17 ya. Wa Ibrahim il qala liqaumihi. Nah, dan Nabi Ibrahim ingatlah ketika beliau berkata kepada kaumnya, apa kata Ibrahim? Ubudullaha wattaqu. Sembahlah oleh kalian Allah dan bertakwalah kepadanya. Takutlah kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian jika kalian tahu. Innama ta'buduna min dunillah, kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah ausana, ya, berhala-berhala, wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya
sesuatu yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Fabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki, mintalah rezeki dari Allah. Wa'buduh. Nah, ada. Sembahlah Allah, waskuru lahu. Bersyukurlah kalian kepada Allah, ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi Nabi Ibrahim ketika berdakwah kaumnya dalam kegelapan. Ya. Ada di antara mereka ya, yang mengumpulkan harta. Ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang pertama kali didakwahkan oleh Nabiullah Ibrahim? Ketika ingin memperbaiki masyarakatnya, tauhidnya dibenerin, patung dipecahkan, dihancurkan patung-patungnya. Lalu kemudian menyampaikan hujah kepada mereka. Kita masih ingat ya cerita Nabi Ibrahim. Ya, ketika melihat kemusyrikan kaumnya, apa yang dilakukan Ibrahim? Menghancurkan seluruh berhalanya kecuali satu patung besar yang tidak dihancurkan, lalu dikalungi kapaknya. Ketika ditanya oleh orang-orang, ya, siapa ini yang menghancurkan patung-patung wahai Ibrahim? Ibrahim bilang apa? Ditanya itu patung yang paling besar itu ada kapak itu ya. Apa kata kaumnya? Lah, mana mungkin patung bisa jawab ditanya? Ya nggak mungkin. Nah, berarti kalian bodoh sekali bahasa kitanya ya. Nggak mungkin bisa menjawab kok kalian sembah. Nah, ini kan hujah balighah ya, yang sangat kuat dari Nabi Ibrahim untuk apa? Supaya mereka mentauhidkan Allah dari sisi ubudiyah atau uluhiyah. Jadi nggak usah kalian sembah itu patung, sembahlah Allah saja. Itu ya keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, begitu pula Nabi Yusuf. Ya, di sini diberi contoh yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 39 sampai ayat 40 Allah taala berfirman apa? Ya sahibayyi sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Wahai, kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, kedua penghuni surga, ya, kedua penghuni asijin penjara, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ya, amillahil wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak itu ya, lebih baik bagi kalian atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Ini pertanyaan Nabiullah Yusuf kepada dua temannya yang ada di penjara itu ya. Nah ini Yusuf mendakwahi mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tuhan-tuhan yang lain. Itu. Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, apa yang kalian sembah selain Allah itu ya, melainkan nama-nama yang kalian beri nama oleh kalian sendiri atau oleh nenek moyang kalian, ma anzalallahu biha min sultan. Nah, jadi Allah tidak menurunkan keterangan apapun ya, tentang apa? Tentang nama-nama Tuhan yang mereka beri nama itu. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ya, keputusan itu hanyalah milik Allah. Ya. Amara alla ta'budu. Nah, Allah menyuruh supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Nah ini ya. Amara alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah menyuruh supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, Nabiullah Yusuf, beliau dizalimi, beliau dipenjara, ya. Tetapi ketika beliau memulai dakwahnya, mendakwahi,
orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu dua penghuni penjara itu, supaya mereka hanya menyembah Allah saja tadi ya. Jadi jelas kalimat terakhir tadi, Allah ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, ini dia Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang menunjukkan bahwa memang ya awal-awal ya dakwah para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Nah, oleh karenanya ya, kita juga harusnya demikian ya. Ketika kita ingin merubah masyarakat yang ada di sekitar kita, kita dakwahi tauhid, jangan dilupakan. Mendakwahi orang itu caranya tidak tunggal ya. Bisa kita menggunakan orang lain gitu. Bisa kita sendiri, bisa kita menggunakan orang lain. Ya, misalnya mendatangkan ustadz atau siapa gitu untuk menyampaikan perkara itu. Bisa menjadi alat gitu ya. Maka orang yang ingin merubah masyarakatnya menjadi lebih baik, pertama-tama tadi luruskanlah tauhidnya. Dia mengadakan kajian, mengadakan majelis, menghadirkan ustadz misalnya. Pahalanya ya sama. Karena al-mutasabbibu kal mubashir. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menjadi sebab berjalannya dakwah tauhid misalnya, dia itu sama seperti pelaku dakwah, seperti dai-nya itu, karena al-mutasabbibu kal mubashir, itu kaidahnya. Nah, kadang mungkin kalau kita langsung yang menyampaikan, kadang-kadang nggak nyampe kan gitu. Ya lewat orang bisa, itu sama saja. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ini ya di antara beberapa keterangan tentang betapa pentingnya kita mendakwahi manusia ya agar mereka ya paham masalah tauhid uluhiyah, agar mereka hanya menyembah Allah saja ya, agar mereka ya fokus dalam beribadah itu hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, nanti kalau ini udah benar, yang lain-lain gampang ya. Masalah lain itu gampang akan mengikuti, tapi jika tauhid uluhiyahnya belum benar, wah repot. Dulu ada seorang ustadz senior mengatakan, kita ngajak orang bersatu, sementara akidahnya campur aduk, ya nanti di dalam cakar-cakaran gitu. Tidak akan pernah akur karena tauhidnya nggak dilurusin. Maka tauhid dulu lurusin. Nanti ngajak bersatu itu gampang. Nah ini. Terus penutup Bapak sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, di dalam Al-Qur'an ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Walaupun di sini tidak dicantumkan di kitab ini. Nah, Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Nah, ini. Apa maknanya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, ada banyak orang ketika memahami ayat ini ya mereka keliru. Nah, ini. Jadi mereka mengartikan bahwasanya Allah tidaklah merubah suatu kaum ya sampai mereka merubah sendiri dengan diri mereka ya. Misalnya nasib suatu kaum itu sengsara, dimiskinkan, dilemahkan. Itu Allah tidak akan merubah mereka sehingga menjadi tidak sengsara, menjadi tidak miskin, menjadi tidak dilemahkan, kecuali apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri mau merubah diri mereka sendiri. Caranya apa? Ya, caranya ada sebagian orang memahami sampai mereka merubah pemerintahnya, pemimpinnya. Jadi yang membuat kita miskin ini adalah pemimpin misalnya, sistem. Kalau kita mau merubah, ya rubah dulu pemimpin atau sistemnya. Ada sebagian orang memahami dengan demikian. Padahal kata Syekh Abu Ais Muhammad Sami,
kalau kita kembali kepada tafsir yang dikemukakan oleh para ulama salafus saleh dari para sahabat, tidak demikian maknanya. Ya. Akan tetapi apa? Maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum ya, yang terkena musibah, tadi mungkin kesusahan, kemiskinan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka ya merubah diri mereka ya, dengan cara menjauhi dosa dan kemaksiatan dan menjauhi kesyirikan. Nah itu maknanya. Jadi ketika mereka mendapatkan bencana, kesulitan, kalau ingin dirubah oleh Allah Ta'ala, rubahlah diri mereka dengan cara apa? Jauhi perbuatan dosa, jauhi perbuatan maksiat, jauhi kesyirikan. Nah itu. Dan kesyirikan ini ya kerusakan paling besar ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah baru nanti kalau kita sudah berusaha menjauhkan diri kita dari dosa, dari kemaksiatan, dari kesyirikan, disitulah nanti kelak Allah akan merubah keadaan kita. Itu kata Syekh Abu Ais Muhammad Sami. Ya, apa yang dimaksud dalam ayat tadi maknanya menurut para ulama salaf ya, di antaranya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yaitu wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira ini sementara ya. Jadi sampai halaman 37 ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Agus. Ya. Udah itu pertanyaannya. Iya. Jawabannya ya Nabi Isa sendiri mengajak kaumnya untuk menuhankan Allah. Jangan menyembah selain Allah. Nabi Isa lah rasulnya. Nabi Isa lah rasulnya. Ada. Tapi kok mereka malah menuhankan Isa, kan gitu. Nah, ini artinya orang-orang yang menuhankan Isa itu membangkang dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Gitu. Nah, itu. Apakah di umat Nabi Muhammad yang membangkang ada atau tidak? Banyak juga sama. Padahal ya tidak henti-hentinya Rasulullah mendakwahi bahkan sampai 13 tahun berdakwah di Makkah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkang banyak apa sedikit? Banyak. Bahkan memerangi Nabi itu. Lebih parah gitu Pak Agus. Ya, waktu Nabi Isa berdakwah ya begitu juga mengajak kaumnya untuk menuhankan Allah taala tapi ditolak oleh mereka, bahkan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Itu ada ayatnya ya Pak Agus. Jadi itu Pak Agus. Ya Nabi Isa sendiri itulah rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Monggo Pak Nasir. Saya ayatnya enggak jelas, tapi saya bisa menangkap pembelaan tadi yang Nabi Isa. Nah, tadi tuh yang penting kita sistemnya kita rubah dulu. Kalau perbaiki sistemnya dibantah tadi itu surat apa yang mengatakan begini artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman akan menguasai yaklah layas tahlifanahu seperti zaman-zamannya dulu orang Islam memimpin dunia kali menurut fala yusyriku bisyai'a. Betul. Jadi kan untuk bantah yang penting sistemnya jatuh dulu saudara-saudara. Kalau ingin baik gitu ya. Padahal ya. Itu surah An-Nur ayat 55 ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Itu surah An-Nur ayat 55. Jadi kalau kita ingin dijadikan khalifah, dikuasakan kepada kita bumi ini, maka janganlah kalian sembahlah aku, janganlah kalian menyekutukan aku dengan apapun. Itu kalimat penting sekali itu. Ya'budunani, ya orang-orang terdahulu itu, ya, kenapa Allah kokohkan mereka? Kenapa Allah kuasakan kepada mereka? Ya, dijadikan penguasa di atas muka bumi karena tadi mereka itu ya'budunani, mereka menyembah aku wala yusriku nabi syai'a, dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Ya itu Pak Nasir. Surah An-Nur ayat 55. Nah. Baik. Cukup ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang bisa kita bahas. Semoga kita bisa betul-betul ya meluruskan dan memurnikan tauhid uluhiyah kita. Ya, itu yang paling penting. Nah, nanti kalau sudah benar, apa yang akan terjadi? Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun gitu ya. Allah pasti akan memberikan jaminan kepada mereka keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kalau tauhid uluhiyahnya benar. Kalau tauhid rububiyah kan orang musyrik aja udah benar gitu ya. Tapi tauhid uluhiyah ini banyak yang salah orang. Jadi saya kira demikian kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari pembahasan pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.